Oke, selamat ketemu di mata kuliah Sistem Basis Data. Materi selanjutnya adalah mengenai struktur query language atau yang disingkat dengan SQL. SQL merupakan sistem basis data komersial yang menghendaki adanya sebuah bahasa query yang lebih user friendly. Oleh karena itu, SQL dikenal sebagai bahasa query yang marketable atau biasa digunakan oleh banyak orang atau misalnya mempunyai nilai jual. SQL merupakan kombinasi dari aljabar relasional dan kalkulus relasional, di mana aljabar relasional itu pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke. Untuk struktur dasar SQL itu terdiri dari 3 klausa, yaitu select, from, dan where. Apa itu select, apa itu from, dan where? Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Select itu adalah menetapkan, atau kita nanti akan bilangnya menampilkan daftar atribut atau field yang diinginkan sebagai hasil query. Jadi kita akan menampilkan kolom apa aja sih yang ingin kita tampilkan, itu di select nanti ya. Oke, kemudian kita punya klausa from. From itu adalah menetapkan tabel atau relasi atau gabungan tabel yang akan ditelusuri selama query data dilakukan. Atau bisa kita bilang from ini adalah tabel apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita punya klausa where. Where ini digunakan sebagai predikat kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Kita bisa bilang where ini adalah kondisinya. Kita akan mencari data berdasarkan apa, itu menggunakan where. Nah, untuk sifat klausa where itu opsional ya. Jadi boleh pakai where, boleh tidak. Kalau di kasusnya tidak ada kondisi, berarti kita tidak perlu pakai where. Cukup select dan from aja. Oke, ini sintak penulisan SQL. Jadi pertama select. A1 itu berarti kolom pertama, A2 kolom kedua, sampai seterusnya sampai AN. Kemudian from itu tabel pertama, tabel kedua kalau tabelnya banyak berarti sampai tabel ke M. Kemudian where itu kondisinya, kita pakai kondisi apa. Oke, tadi dibilang ini ya, A1, A2, AN itu daftar atributnya, daftar kolomnya. Kemudian T1 sampai T ke M itu adalah daftar tabelnya. P itu adalah predikat atau kondisinya. Kemudian kurung siku itu opsional, boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Ini kita contoh dulu. Jadi untuk klausa select, klausa ini berasosiasi dengan operasi projection. Jadi ingat-ingat lagi, waktu di aljabar relasional, simbol projection itu simbol P ya. Jadi projection itu digunakan untuk menampilkan kolom atau field pada tabel. Jadi misal kita punya soal, jika ingin menampilkan kolom NPM dan nama, ingat lagi, kolom berarti saya menggunakan projection. Berarti saya projection NPM, nama pada tabel mahasiswa ya. Nah, tapi itu kita boleh, kalau kalian nggak mau pakai aljabar relasional, langsung pakai tabel, langsung pakai SQL-nya aja boleh. Jadi ingat, ketika menampilkan sesuatu berarti kalian langsung ingat, select. Nih. Kolomnya apa? NPM. Maka tulis di sini NPM, nama kolom yang kedua karena dia pakai dan ya, pakai nama. Langsung ingat aja, klausa SQL itu punya 3, select, from, where. Sedangkan where itu opsional. Nah, habis select berarti saya from. From itu apa? Tabelnya. Tabelnya ada berapa? 1 ya, cuman bilang mahasiswa. Maka from mahasiswa. Klausa ketiga where. Ada nggak di sini kondisi? Karena tidak ada, berarti kita tidak perlu pakai kondisi. Jadi cuman select dan from aja. Oke, jika ingin melakukan query terhadap semua atribut pada tabel, dapat dilakukan dengan menuliskan semua atribut satu persatu atau menggunakan notasi bintang, atau kita sebutnya asteris ya nanti ya. Nah, notasi asteris ini dianggap sebagai keseluruhan isi tabel. Misal saya punya tabel mahasiswa, isinya adalah field
NPM, nama, jenis kelamin. Nah, kalau kamu mau nulis semuanya boleh, select NPM, nama, jenis kelamin, from mahasiswa. Atau kalau kalian tidak mau repot, kalian boleh menulis select bintang from mahasiswa. Jadi bintang itu dianggap adalah seluruh isi tabel pada tabel yang kalian sudah tentukan di from ini. Selanjutnya, nah perlu diperhatikan juga kalau untuk query terhadap dua tabel atau lebih dari satu tabel ya. Nah, itu bagaimana cara menulisnya? Oke. Kemudian ini untuk klausa from. Jadi untuk yang tadi satu tabel, yang ini dua tabel. Nah, from itu berasosiasi dengan yang namanya operasi Cartesian product dalam aljabar relasional. Jadi ada simbol cross ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, jadi kalau misalnya saya mau menampilkan semua data pada tabel mahasiswa dan tabel jurusan, jadi pakai select bintang ya. Select bintang from mahasiswa, karena tabelnya ada dua berarti pakai koma ya, koma jurusan. Ingat ketika ada dua tabel yang dihubungkan, maka kalian wajib untuk menghubungkan dua tabel tersebut ya. Jadi where kalian harus melihat mahasiswa dan jurusan itu primary key dan foreign key-nya apa, yang sama apa. Jadi mahasiswa titik kode jurusan sama dengan jurusan titik kode jurusan. Oke, nah kita dapat menggunakan nama alias pada tabel pada klausa form tersebut supaya apa? Supaya lebih sederhana aja ketika kalian nulis kalau codingnya panjang. Jadi misalnya tadi kita akan membuat alias, jadi tabel mahasiswa saya akan singkat atau saya aliaskan dengan huruf M, kemudian jurusan huruf J. Jadi nanti ketika manggil data atau tabel mahasiswa M, jurusan J gitu. Jadi ketika where M titik kode jurusan sama dengan J titik kode jurusan ya. Tapi untuk tolong diingat kalau kalian kasih alias, kalian selalu tahu itu tabel apa sih tadi yang dipakai. Nah itu. Nah ini contoh kasus tabel pegawai, tabel gaji sama tabel pekerjaan ya. Ini sudah pernah saya kasih waktu di latihan, silahkan dibuka untuk kalian bisa lihat isi tabelnya. Kita akan pakai 3 tabel pegawai golongan. Oke, ini contoh kasusnya. Jadi menampilkan NIP dan nama pegawai untuk pegawai yang punya jabatan adalah desainer. Jadi karena kolom yang diminta adalah NIP dan nama, maka dibikin di sini projection NIP, nama. Untuk pegawai yang punya jabatan adalah desainer, berarti saya pakai selection jabatan sama dengan desainer. Sebelumnya kalian harus lihat dulu antara NIP, nama dan jabatan itu di kolom mana. Jadi kalau kalian lihat di sini NIP dan nama itu di pegawai, jabatan itu di pekerjaan. Nah, pegawai dan pekerjaan memiliki hubungannya adalah sama-sama punya NIP ya. Nih, jadi itu adalah hubungannya. Jadi kalian buat di sini dan pegawai titik NIP sama dengan pekerjaan titik NIP, tabel yang dihubungkan adalah pegawai dan pekerjaan. Nah, kalau dari aljabar ini mau saya hubungkan ke SQL-nya gimana? Caranya seperti ini ya. Jadi saya bikin select dulu klausanya. Select from where. Selectnya itu adalah tabel-tabel yang dibutuhkan. Kolom-kolom yang dibutuhkan. Jadi lihat langsung ke projectionnya. Projectionnya adalah NIP dan nama. Maka buat di sini NIP, nama. From-nya itu adalah tabel-tabel. Jadi lihat yang di Cartesian produknya ya, pegawai dan pekerjaan. Pegawai, pekerjaan. Nah, untuk where-nya cari di sini ada selection nggak? Kalau ada berarti kita pakai where ya. Jadi where jabatan sama dengan desainer. Nah, untuk SQL untuk berupa kata harus dipetik 2. Kalau di aljabar dipetik 1, di SQL dipetik 2. Jadi petik 2 desainer, simbol ini adalah N, maka tulis N, pegawai titik NIP sama dengan pekerjaan titik NIP. Nah, kalau kalian perhatikan di sini NIP itu
ada dua sumber tabelnya. Kalau kalian perhatikan, bisa di tabel pegawai dan tabel pekerjaan. Maka nanti ada yang namanya ambiguity atau ambigu, di mana tabel itu bingung. Ini NIP ini punya siapa ya? Punya pegawai atau pekerjaan. Maka kita wajib menentukan tabel itu sumbernya dari mana. Kita akan sepakat saja bahwa tabel itu akan sumbernya dari primary, dari tabel master aja. Jadi saya tambahin pegawai titik NIP. Jadi NIP itu adalah punyanya tabel pegawai atau tabel masternya. Seperti itu ya. Oke, soal kasus yang kedua, menampilkan NIP golongan gaji pokok dan tunjangan gaji untuk NIP pegawai adalah 1, 2, 3, 4, 9. Maka buat projection NIP golongan gaji pokok tunjangan gaji. Nih sama untuk, maka dia kondisi NIP sama dengan 1, 2, 3, 4, 9. Nah, kalau kalian lihat di sini nanti dia ada hubungannya antara gaji dan pekerjaan. Apa hubungannya? Adalah golongan. Jadi pakai N, gaji golongan sama dengan pekerjaan titik golongan. Kalau ditransformasi ke perintah SQL-nya bagaimana ya? Oke, kita buat dulu select, from sama where-nya dulu. Nah, select itu berarti kita langsung lihat projection. Projectionnya NIP goal gaji pokok dan tunjangan gaji. Nih. From-nya kita buat itu berarti cari Cartesian produknya, gaji, pekerjaan. Where-nya cari selection, ada nggak? Ada. Berarti NIP sama dengan 1, 2, 3, 4, 9. Karena angka boleh tidak dipetik ya. Ini simbol N, gaji pokok, gaji titik goal sama dengan pekerjaan titik goal. Nah, di sini ada tabel yang ganda, ambigu sumbernya, ada atribut yang sumbernya ambigu. Untuk goal bisa dari tabel gaji, bisa dari pekerjaan. Maka karena kesepakatan tadi dari tabel master, maka kita buat di sini gaji titik goal dibuat. Oke, ini tadi ambigu, tadi saya cerita. Jadi nama atribut itu boleh dari beberapa tabel, tapi untuk menghindari artinya maka harus ditegaskan tabel itu dari sumbernya yang mana. Jadi misalnya saya punya contoh seperti ini, saya punya NIP nama dari tabel pegawai dan pekerjaan, di mana jabatannya adalah desainer. Nah, kalau dari sini kan NIP itu punya tabel pegawai, NIP punya tabel pekerjaan. Yang mana yang benar? Berarti saya tentuin pegawai titik NIP. Ini ya, jadi kita harus tentukan sumbernya, di mana yang tabelnya itu ada dua sumber. Oke. Nah, ambigu juga dapat terjadi pada query yang memanggil tabel relasi yang sama sebanyak 2 kali. Dalam kasus ini diberi nama alias. Tadi ada alias ya. Misal seperti ini, alias juga dapat digunakan untuk mempersingkat penulisan nama relasi. Menampilkan NIP, nama pegawai, alamat, golongan untuk pegawai yang punya golongan 3B. Nah, jadi NIP itu kita singkat nih nanti. P pegawai saya singkat P, pekerjaan saya singkat K. Jadi nanti select P titik NIP, P titik nama, P titik alamat. Kemudian kalau kalian lihat tadi di tabel sebelumnya tadi, nanti di pekerjaan K titik goal. Where-nya seperti ini, where P titik NIP sama dengan K titik NIP N. Ini kurang ya, harusnya K titik goal sama dengan 3B. Ya, ini kalau kalian pakai alias untuk tabelnya. Kalau enggak apa-apa, berarti ditulis lengkap aja. Pegawai titik NIP, pegawai titik nama, pegawai titik alamat, pegawai titik golongan. Oke, nah untuk klausa where, klausa ini berasosiasi dengan operasi selection. Tadi sudah saya jelasin ya. Klausa ini tidak boleh digunakan, yang artinya query dilakukan untuk semua record dalam tabel yang disebut pada klausa form. Nah, SQL ini menggunakan logika and or not. Jadi bisa pakai and or not di dalam klausa where. Oke, untuk operatornya pakai ini ya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Jadi kalau untuk sama dengannya seperti ini. Lebih kecil sama dengannya maksudnya ya. Oke, kalau untuk and dan or diketik ya. Jadi kalau dia and, ya and, or, ketik or. Nah, ini contoh yang kita pakai operator or. Jadi misalnya menampilkan nama pegawai
alamat dan kota untuk pegawai yang tinggal di Kota Prabu Muli dan Palembang. Jadi select nama, alamat, kota. From-nya karena tabelnya cuma satu, berarti kita tabel pegawai ya. Where-nya kota sama dengan Palembang, dipetik 2. Karena dia dari field yang sama, maka dia gak bisa pakai and kalau kita mau cari data keduanya. Jadi kita pakai or supaya data Palembang dan Prabu Mulinya muncul ya. Kita pakai or, kota sama dengan Prabu Muli. Ini jawabannya. Nah, ini pemakaian asterisk tadi, bintang tadi sudah saya jelasin ya. Jadi bintang itu menampilkan semua field atau atribut dalam tabel dari record yang dipilih. Nih, contoh menampilkan semua atribut dari tabel pegawai, maka saya select bintang from pegawai. Bintang mewakili semua field pada tabel tersebut. Ini contoh lagi, misalnya menampilkan atribut dari semua kombinasi field yang mungkin. Jadi misalnya saya pakai 2 tabel, pakai Cartesian product ya, pegawai dan pekerjaan. Nah, kalau saya tulisnya select bintang from pegawai dan pekerjaan, artinya saya menampilkan semua kolom dari tabel pegawai dan pekerjaan ya, karena ini bintang. Kecuali kalian nulisnya select pegawai titik bintang, berarti saya hanya menampilkan yang pegawai aja. Atau misalnya select pekerjaan titik bintang, jadi hanya semua atribut dari tabel pekerjaan aja. Jadi bintang itu semua tabel ya artinya, tapi kita tentuin mau tabel. Oke, untuk selanjutnya distinct. Distinct itu artinya untuk membedakan record yang kembar, maksudnya record yang sama hanya ditulis 1 kali saja supaya nanti tidak ada yang namanya duplikasi. Jadi nanti di penulisan SQL-nya ditambahin dengan kata distinct. Jadi misalnya menampilkan tunjangan gaji untuk sebuah pegawai. Jadi kan kalau di tabel golongan itu pasti ada tunjangan gaji yang sama. Nah, kalau kita mau cari tunjangan gajinya supaya record yang sama tidak ditulis berulang kali atau cuma ditampilkan 1 kali aja, maka kita pakai distinct. Jadi tinggal select, kita tambahin kata distinct ya, dalam kurung tunjangan gaji from gaji. Atau misalnya kalian mau nampilin gajinya, gaji pokoknya aja, jadi select distinct dalam kurung gaji pokok from gaji. Jadi tinggal ditambahin kata distinctnya aja ya. Oke, sekian dulu materinya. Nanti kita lanjutkan, silakan kerjakan latihan, nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih.